Panik karena ASI belum keluar padahal bayi sudah lahir. Kenapa ya ASI belum keluar padahal payudara sudah bengkak? Apakah harus kita tambahkan susu formula dulu supaya bayinya nggak kelaparan? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Thank you, Mama. Ternyata ASI sebenarnya sudah diproduksi sejak 16 minggu kehamilan. Nggak percaya? Coba deh Mama perhatikan ukuran payudara Mama sebelum hamil dan sesudah hamil. Pastikan ukuran beratnya sudah meningkat. Sekarang Mama dan Papa pastikan sudah mendengar tentang kolostrum. Nah, kolostrum itu adalah ASI yang keluar di beberapa hari pertama setelah melahirkan. Kolostrum ini warnanya kekuningan. Ini seringkali kita sebut sebagai liquid gold. Kolostrum ini sangat-sangat lengket dan konsistensinya itu jauh lebih kental dibandingkan dengan ASI yang sudah matur atau yang berwarna putih. Jadi kita tidak bisa berharap kolostrum bisa mengalir seperti ASI yang sudah berwarna putih. Ini yang seringkali menyebabkan kita ragu-ragu, ini sebenarnya ASInya udah ada atau belum ya? Padahal kalau kita direct breastfeeding atau menyusui langsung, pasti deh kolostrum itu akan juga terhisap dan tertelan oleh si kecil. Jangan khawatir, yang penting posisi dan pelekatan menyusuinya benar, berarti anak kita sudah menyusui dan sudah mendapatkan kolostrum ini. ASI akan keluar setelah payudara terstimulasi. Stimulasi yang paling baik adalah bayi menyusui langsung di payudara. Banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa apabila kita menstimulasi payudara dengan hisapan bayi atau apabila kita terpisah dengan bayi kita wajib pumping atau memerah dalam waktu 1 jam pertama. 1 jam pertama ini akan meningkatkan produksi ASI karena akan mempermudah perubahan hormon saat hamil ke hormon menyusui. Apabila kita tidak memiliki kesempatan untuk menyusui atau memerah ASI di 1 jam pertama, nggak apa-apa. Kita usahakan di 2 jam pertama. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan sebelum 6 jam. Intinya semakin cepat semakin optimal juga nih produksi ASInya. ASI di hari pertama biasanya tidak akan langsung mengalir karena tadi sudah kita sebut-sebut tentang kolostrum. Biasanya akan terlihat droplet-droplet kecil. Jadi yuk kita nggak usah sibuk-sibuk pumping kalau kita sudah memiliki kesempatan untuk menyusui si kecil langsung di payudara. Droplet-droplet kolostrum ini sebenarnya sudah merupakan tanda bahwa ASI Mama itu sebetulnya sudah banyak. Jadi yuk bersyukurlah Mama, kita juga harus benar-benar yakin bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk si kecil. Kalau kita terus-terusan deg-degan, percaya atau tidak, hormon kortisol atau stres hormon kita akan meningkat. Ini adalah penyebab utama kayaknya ASInya macet padahal payudara kita sudah bengkak banget. Satu faktor yang super duper penting adalah bayi kita wajib terbangun saat dia sedang menyusui. Jangan sampai bayi kita terlalu nyaman di payudara sehingga dia tertidur. Kalau kita melihat bayinya tertidur, yuk bangunkan lagi, lepas dulu dari payudara, buka bedongnya, pastikan kita matikan AC atau kipas supaya anak kita nggak kedinginan, kemudian kita coba untuk membangunkan sampai benar-benar menangis dan kemudian baru kita menyusui lagi. Proses menyusui biasanya kira-kira sekitar 15 menit. Usahakan semaksimal mungkin 15 menit benar-benar menyusui secara efektif dan sekali lagi tidak tertidur. Kalau kita sudah berusaha banget tetapi bayi kita ngantuk terus, ini biasanya terjadi kalau bayi kita itu lahirnya dengan berat badan yang tidak terlalu besar atau bayi yang prematur. Kalau kejadiannya seperti ini berarti mau nggak mau Mama wajib pumping. Usahakan kita pumping payudara setiap 2-3 jam termasuk pada malam hari. Jadi malam hari tetap kita akan pasang alarm untuk pumping untuk stimulasi payudara supaya kita bisa memastikan produksi ASInya tetap cukup. Selain dari pumping, kita juga boleh kok memerah ASI dengan tangan kita. Nah, kalau masih penasaran dan ingin belajar lebih banyak lagi, boleh banget nih check out kelas sukses menyusui di www.happykids.id. Di sana kita sudah membahas tentang persiapan menyusui, cara pumping, posisi dan pelekatan yang benar, pokoknya super duper lengkap. Selama di rumah sakit, apabila memungkinkan, mintalah untuk rawat gabung bersama dengan si kecil. Kalau kita rawat gabung bersama dengan si kecil, ini akan memberikan kita kesempatan untuk benar-benar belajar menyusui dengan posisi dan pelekatan yang baik. Kita memiliki kesempatan
kesempatan untuk menyusui setiap 2-3 jam. Kita minta bantuan konselor laktasi, DSA-nya untuk memastikan bahwa semuanya sudah sempurna sebelum kita pulang ke rumah supaya di rumah kita nggak deg-degan lagi. Posisi dan pelekatan menyusui merupakan faktor yang penting untuk memastikan transfer ASI-nya dari payudara ke si kecil tetap berjalan lancar. Kalau bayi kita menyusui hanya dari puting, maka transfer ASI-nya akan terganggu. Ini merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan produksi ASI-nya tidak meningkat dan juga seringkali mengganggu kenaikan berat badan si kecil. Kalau ASI tetap nggak keluar, apakah kita harus menambahkan susu formula supaya bayi kita nggak kelaparan? Kita harus memahami bahwa penurunan berat badan bayi sampai usia 10 hari itu masih sangat normal. Apabila terdapat penurunan berat badan yang terlalu drastis, terdapat tanda-tanda dehidrasi, atau penurunan gula darah yang menyebabkan bayi kita lemas, kita wajib diskusi dengan dokter spesialis anaknya untuk melihat kemungkinan untuk menambahkan susu formula atau susu lainnya sementara. Tidak menutup kemungkinan mama akan melanjutkan proses menyusui meskipun sudah dibantu dengan susu formula atau ASI donor. Saat kita menambahkan susu untuk memastikan bayi kita tetap aman, kita wajib tetap berusaha untuk menyusui si kecil langsung ke payudara kita dengan posisi dan pelekatan yang benar. Kita perlu melakukan ini sebelum menambahkan susu tambahan supaya bayi kita tidak terlalu kenyang dan akhirnya akan mengantuk untuk menyusui langsung atau direct breastfeeding. Kalau bayi kita memiliki kesulitan untuk menyusui langsung, pertimbangkan untuk memerah atau pumping payudara setiap 2-3 jam untuk mulai meningkatkan dan kemudian mempertahankan produksi ASI. Intinya, pastikan mama dan papa tidak bingung. Mama dan papa tidak sendiri dalam perjalanan ini. Minta tolong dan kerjasama dengan konselor laktasi, dengan dokter spesialis anaknya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk si kecil. Seperti yang kita ketahui, kita juga bisa meningkatkan produksi ASI dengan mengkonsumsi ASI booster. Kalau mama dan papa ingin belajar lebih banyak lagi tentang ASI booster, boleh banget nih check out video kita di sini. Semangat terus mama papa.